Video kali ini saya akan menjelaskan dan mengupas tuntas tentang solusi pertanian terkait dengan mahalnya pupuk subsidi. Video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang apa yang sudah saya ketahui berdasarkan pengalaman saya keliling di lapangan sebagai petugas lapang, dan ini saya akan berbagi dan menjawab bagaimana cara untuk keluhan para sedulur tani semua terhadap keluhan pupuk subsidi yang mahal. Karena kita mungkin tidak memikirkan bagaimana residu kimia yang sudah masuk dalam tanah, sehingga berapapun kita mengaplikasikan pupuk pada tanaman kita, itu kelihatannya masih kurang. Karena apa? Karena perlu diketahui bahwa nitrogen itu ada yang terserap akar, ada yang terikat, dan ada yang menguap. Begitu pula kalium dan fosfat. Jadi di video kali ini saya akan mengupas bagaimana supaya nitrogen, urea khususnya, dengan sedikitnya yang kita aplikasikan di tanaman padi bisa efektif terserap akar secara maksimal. Apa yang perlu ditambahkan pada tanah kita dan bagaimana cara kita menyikapinya akan saya kupas semua, dan nanti akan saya kasih penjelasan menurut pengetahuan saya memanfaatkan limbah yang ada pada lahan pertanian dan memanfaatkan pupuk kandang. Jadi solusi ini saya berikan kepada sedulur tani semua apabila bermanfaat dan apabila berguna. Saya hanya membagikan tips dan membagikan cara sesuai dengan pengetahuan saya. Kita lanjut ke pembahasan awal, yaitu dengan persiapan lahan dengan menggunakan herbisida Grama Kuat. Dosis cukup dengan menggunakan 3 tutupnya botol. Tujuan untuk membusukkan sisa jerami bekas panen. Jadi disemprot dengan Grama Kuat. Kemudian setelah itu 3 hari kemudian disemprot dengan menggunakan Petropas. Kenapa harus menggunakan Petropas? Karena Petropas ini adalah dekomposer sebagai bahan pengurai bahan organik yang ada pada lahan pertanian. Yang kedua, Petropas ini adalah Trichoderma, dan Trichoderma ini adalah satpam dalam tanah yang nanti dapat melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Dan Petropas bisa untuk membantu penguraian sisa organik sehingga menjadi pupuk yang sangat bagus, dan penggunaan pupuk kimianya secara nggak langsung akan berkurang. Kemudian dilakukan pembalikan tanah supaya yang disemprot Petropas tadi bisa terdekomposisi dengan sempurna. Kemudian diratakan dengan menggunakan hand traktor untuk sebelum tanamnya, dan setelah diratakan dengan hand traktor nanti direndam dulu kisaran 3-5 hari sebelum tanam. Lanjut ke setelah tanam. Nanti kita setelah beberapa hari kemudian pastilah akan memupuk. Ya, perlu diketahui para sobat tadi semuanya bahwa tentang masalah pupuk kimia, terutama pada NPK, itu ada yang terserap akar, ada yang nguap, ada yang terikat di dalam tanah. Nah, ini adalah rumusan NPK yang diserap akar, yang menguap, dan yang larut di dalam tanah ataupun ikut terbawa
air yang mengalir pada drainase. N ini hanya terserap oleh tanaman, itu kisaran di 15-30%. Ini bisa terserap. Terus yang di 30-50% ini nguap. Ini adalah nitrogen. Terus yang hilang itu kisaran di 25-50%. Jadi larut di dalam tanah 5%-15%. Jadi untuk N itu yang diserap tanaman hanya di 15-30% terserap. Kemudian di fosfat itu yang diserap oleh tanaman hanya di 10%-20%. Yang di 80-90% itu larut di dalam tanah dan tidak bisa teruraikan. Terus yang untuk kalium juga sama, ada yang terikat di dalam tanah, ada yang diserap oleh tanaman. Jadi ini selanjutnya saya akan membahas bakteri apa saja yang bisa untuk menambah N, untuk menguraikan kalium dan menguraikan fosfat. Di sini akan saya bahas, saya kupas bakteri apa saja yang bisa untuk menguraikan bahan-bahan kimia tersebut menjadi efektif diserap tanaman secara maksimal. Ini telah hadir pupuk hayati cair, ada Petrobos yang ada kandungannya 2 mikroorganisme, ada Petropas yang saya jelaskan tadi, ada 4 mikroorganisme, ada wukosim sebagai aktivator, dan ada juga Sinarbio dengan 5 mikroorganisme. Jadi nanti apa saja organisme yang ada pada kandungan pupuk hayati cair tersebut ataupun granul, saya kupas tuntas dalam edisi selanjutnya ini. Nah, ini adalah kandungan pupuk hayati granul PT Petrokimia Kayaku, yaitu Sinarbio. Sinarbio ini ada 5 mikroorganisme, antara lain yaitu ada Aspergillus niger, Penicillium oxalisum, Panthoea dispersa, Azospirillum sp, dan Streptomyces sp. Jadi manfaat dari bakteri-bakteri ini apa dan fungsinya sebagai apa, kinerjanya seperti apa, nanti saya jelaskan semua pada video kali ini. Jadi manfaat pupuk organik Sinarbio, pupuk hayati Sinarbio ini betul-betul efektif untuk menguraikan pupuk kimia. Yaitu tadi yang dibahas tentang penambat nitrogen. Nah, untuk menambat nitrogen itu bakteri yang ada pada kandungan Sinarbio ini ada Panthoea dispersa dan Azospirillum sp. Jadi mereka adalah mikroba yang mampu mengasimilasi N organik 70% N di udara sebagai bahan baku, sehingga pupuk kimia tadi tidak menguap atau terbawa udara karena ditambat dengan bakteri Panthoea sp dispersa dan Azospirillum sp, sehingga N tersebut kembali ke tanaman diserap oleh daun secara maksimal. Ini diakibatkan dari adanya bakteri Panthoea dispersa dan Azospirillum sp yang ada pada kandungan pupuk hayati Sinarbio. Selanjutnya yaitu pelarut fosfat. Fosfat itu bisa larut apabila ada bakteri Aspergillus niger dan Penicillium oxalisum, dan bakteri tersebut itu ada pada kandungan pupuk hayati Sinarbio tadi. Jadi sudah lengkap untuk penambat nitrogen dan pelarut fosfat itu ada pada kandungan Sinarbio. Nah, untuk pelarut fosfatnya yaitu bakteri Aspergillus niger tadi mampu melarutkan 18% Ca3, dan Penicillium oxalisum mampu melarutkan 26-40%. Jadi lebih besar di Penicillium untuk pelarutan fosfatnya. Lanjut untuk pengurai kalium, yaitu bakteri yang bisa menguraikan kalium yaitu Streptomyces sp. Jadi ini adalah bakteri pengurai. Jadi dia bisa menguraikan kalium juga. Di situ manfaatnya sangat lengkap sekali untuk pupuk hayati Sinarbio. Dia bisa menguraikan NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Yaitu dengan pupuk hayati Sinarbio, kesuburan tanah akan selalu terjaga. Dan ini adalah pembuktian pemakaian
pupuk Hayati Sinar Bio di beberapa wilayah, bahwa pupuk Hayati Sinar Bio ini mampu untuk menjaga kesuburan tanah, mengurangi penggunaan pupuk kimia secara efisien. Jadi hanya dengan pupuk Hayati Sinar Bio ini penggunaan kimia sangat berkurang sekali, karena pupuk Hayati Sinar Bio ini mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia 25% pengurangan dari kebiasaan yang dulu. Jadi dikurangi 25% untuk aplikasinya, ditambahkan dengan pupuk Hayati Sinar Bio, hasilnya sudah sangat bagus sekali. Dan berikut ini ada testimoni dari beberapa orang pengguna pupuk Hayati Sinar Bio. Mari saksikan untuk testimoninya. Pupuk Sinar Bio memang jos. Terima kasih, ini saya Abdul Mukarom yang akrab dipanggil Bahdul, ingin menyampaikan sesuatu terkait Sinar Bio. Dan 1 tahun terakhir ini alhamdulillah saya menggunakan Sinar Bio, dan terbukti dalam panen kemarin ini bisa meningkatkan produktivitas panen, hasil panennya meningkat. Ini yang pertama. Terus yang kedua bisa mengurangi pupuk kimia. Minimal kemarin saya kurangi 25%. Terus yang ketiga, tanaman ini lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Bisa dilihat dari perbandingan yang tidak kita gunakan Sinar Bio. Sinar Bio tepat sasaran untuk kesuburan tanah dan tanaman. Seperti tadi saya sampaikan, meningkatkan produksi, mengurangi pupuk kimia, dan tahan terhadap hama dan penyakit. Ini petani harus tahu, karena kalau kita baca dari kandungannya, ini mengandung mikroba yang bisa mengurai mikroorganisme dalam tanah, dan juga mampu mengikat N dalam udara, atau pupuk-pupuk sisa-sisa kemarin dari residu pupuk kimia. Ini bisa terurai kembali sehingga tanah menjadi semakin subur. Terima kasih Bahdul atas semua penjelasannya, dan sampai jumpa lagi di channel selanjutnya yang akan mengupas tuntas mikroorganisme lain yang ada pada kandungan produk merek lain. Ada merek Petropas, Petrobos, dan Wakosim yang belum saya kupas. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Bang Jul channel selanjutnya.